Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya, sehat? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Sehat, Ibu. Mengawali kegiatan kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Dika, silakan pimpin doanya. Siap, berat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Dika. Nah, sebelum kita mulai, Ibu cek kehadiran dahulu ya. Ketua kelas, siapa temannya yang tidak hadir? Nihil, Bu. Oke, alhamdulillah. Menurut kalau kita lihat kehadirannya, kalau nihil berarti sehat semuanya ya. Oke, sebelum belajar coba lihat terlebih dahulu di dalam tempat duduknya adakah sampah. Silakan kalau ada sampah tolong dibuang ke tong sampah. Mejanya kiri dan kanan tolong dirapikan. Oke, silakan bergerak. Oke, sudah rapi ya? Oke. Sudah, Bu. Dengan keadaan kelas bersih dan rapi, dengan belajar matematika bisa membuat kita nyaman untuk belajar. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, kompetensi dasarnya itu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, untuk IPK pertemuan kita kali ini, pertemuan keempat ya, menentukan median dan modus untuk data kelompok. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan median dan modus data kelompok juga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dipadukan dengan metode diskusi kelompok dengan bantuan video dan bahan ajar serta LKPD, peserta didik dapat menentukan median dan modus data kelompok dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dan modus data kelompok dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, bekerja sama, dan dapat bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung, serta memiliki sikap kritis, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan benar. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingatkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang median dan modus data tunggal. Nah, siapa di sini di antara anak Ibu yang masih ingat apa itu median dan modus data tunggal? Median itu nilai tengah, Ibu. Ya, betul sekali. Kemudian modus? Saya, Bu. Ya, Uning, silahkan. Kalau modus itu nilai yang paling sering muncul. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Hari ini untuk materi kita median dan modus, data tunggal yang kemarin sudah masih diingat oleh Anda semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan menentukan median dan modus datanya berkelompok. Apa manfaatnya kita mempelajari ini median dan modus data kelompok? Ada yang tahu terlebih dahulu sebelum Ibu sampaikan? Oke, kalau tidak ada, Ibu menyampaikannya. Manfaat dari kita mempelajari median dan modus data kelompok ini banyak sekali jika kita bertemu dengan data-data yang sudah lebih dari 20 data. Maka bisa kita menggunakan median dan modus ini untuk data kelompok. Oke, mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, coba Ibu akan menampilkan video pembelajaran di mana ini terkait dengan menentukan median dan modus data kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Coba didengarkan baik-baik dan diamati. Bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan
Berapa warga yang masih COVID-19 ya, secara umum teman-teman. Aku bisa Oke, dari video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, ada berapa permasalahan yang ada pada video tersebut? Coba sebutkan, siapa yang bisa? Nggak nampak, Ibu. Tidak nampak videonya? Data COVID itu ya, Ibu. Ya, ada data COVID, itu permasalahan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Oke, kalau tidak nampak, Ibu lihatkan. Yang pertama, tunggu sebentar. Oke, ini dia. Ini temannya Vina sedang memikirkan bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan matematika aku di bawah atau di atas atau di bawah teman-temannya. Ini permasalahan pertama yang ada di video tadi. Ada lihat tadi ini? Ya, Bu. Ada, Bu. Ya. Nah, ini temannya Vina bingung. Apakah uangnya cukup untuk membeli tas? Sedangkan dia tidak tahu harga dari tas tersebut. Ini permasalahan kedua. Kemudian permasalahan ketiga, benar yang disampaikan bagaimana caranya mengetahui berapa warga yang terkena. Nah, tiga permasalahan ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan metode median dan modus data kelompok. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, Ananda akan bagi dalam beberapa kelompok. Oke, kelompok pertama itu Guru, Sisilia, dan kelompok 2 Mahardika, Iwi, dan kelompok 3 Umi, dan Nuning. Ada yang tidak dapat kelompok? Sudah dapat semuanya ya? Sudah semua, Bu. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di bagian kanan Ibu, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di bagian kiri. Silakan duduk di kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, silakan bikin kelompok terlebih dahulu. Belum. Ibu, permisi ya Bu, mau ke toilet Bu. Silahkan. Oke, sudah dapat LKPD semuanya? Jangan lupa buat nama kelompoknya, nama anggota kelompok kamu. Tadi ada berapa? Ada 4 ya. Ada 3 kelompok. Silakan dibuat nama anggota kelompoknya. Perhatikan langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan pada LKPD. Jika ada yang diragukan nanti, silakan Ibu akan berkeliling, akan bertanya kepada kamu. Silakan bekerja di dalam kelompoknya. Baik, Bu. Ya. Oke, kelompok 1 ada permasalahan. Agung, ada masalah dengan LKPD-nya? Bisa dikerjakan? Tidak, Bu. Aman, Oke, Bu. aman. Bantu temannya ya, temannya yang lain juga bantu. Jangan hanya menunggu dari yang lain, dengan teman yang lain saja. Ya, Bu. kelompok 2 bagaimana, Tiwi? Aman, Ibu. Alhamdulillah. Kelompok 3, Sri? Kuning? Aman kelompok 3? Bu, lancar. Alhamdulillah. Oke. Waktu diskusinya selesai ya. Silakan nanti kelompok. Oke, kelompok berapa dulu yang mau tampil? Kelompok 1, 2, atau 3? Oke, kelompok 3 saja ya. Oke, Nuning.
Silakan tampilkan, bacakan hasil dari diskusi kamu tadi. Silakan dibacakan. Nuning ada? Selesai, Bu. Belum selesai. Belum selesai. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi untuk kelompok yang lain. Izin kamar mandi, Bu. Wah, Nurul tadi udah kembali. Oke, boleh, silakan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, Tiwi. Ya, Silakan siap, Bu. tampilkan untuk permasalahan pertama kamu. Silakan dibacakan. Oke, untuk langkah pertama di sini untuk tepi bawah dari kelas kedua yaitu 21 dikurangi setengah sehingga 20,5, kelas 2 25,5, kelas 3 30,5, kelas 4 35,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya kelas 1 34, kelas 2 55, kelas 3 21, kelas 4 80. Oke, lanjut. Untuk langkah kedua, di sini menentukan letak kelas medianya, yaitu setengah dari jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 80, maka setengah dari 80 sama dengan 40, dan kelas median itu berada di kelas ketiga dengan FK 34, dan frekuensi di kelas medianya adalah 21. Kemudian dari langkah ketiga, menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 34, dan langkah keempat menentukan panjang kelasnya, yaitu 25,5 dikurangi 30,5 sama dengan sampai 30,5, jadi panjang kelasnya ada 5. Kemudian langkah yang terakhir yaitu memasukkan ke rumus untuk median data kelompok, yaitu TB tepi bawah ditambah P panjang kelas dikalikan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi di kelas median. Dan di sini tepi bawahnya tadi sudah ketemu 25,5 ditambah panjang kelasnya 5 kali N per 2-nya 40 kurangi FK 34 per 21, hasil akhirnya adalah 26,92. Jadi, ya. Jadi median dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya adalah 26,92. Oke. Seperti itu, Kelompok Ibu. lain ada yang mau menanggapi? Kelompok 1 dan kelompok 3? Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Sudah sama, Bu. Oke, sudah sama ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Pratiwi sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pratiwi. Ya, terakhir, nah betul yang disampaikan oleh Pratiwi tadi, untuk menentukan median langkah-langkahnya ini, pertama kita tentukan tepi bawah dan frekuensi kumulatifnya, kemudian menentukan kelas median, menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, menentukan panjang kelas, dan kita masukkan ke rumus median data kelompok. Nah, di sini Ananda harus hati-hati. Nah, walaupun Ananda paham tentang rumusnya, tapi jika sesuai dengan hasilnya, maka hasilnya akan menjadi salah. Jadi kabataku atau konsep dasar dari matematika harus Ananda pahami lagi supaya tidak terjadi kesalahan yang kecil sedikit pun. Oke, untuk kegiatan terakhir kita, kelompok yang memberi kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silahkan Agung sampaikan hasil kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Untuk kelas median menentukannya dengan rumus setengah kali N. N banyaknya data. Kemudian untuk menentukan median, pertama menentukan dulu kelas median, kemudian mencari tepi bawah, terus menentukan panjang kelas, menentukan frekuensi kumulatif,
menentukan frekuensi kelas median dan disubstitusikan ke rumusnya. Untuk modus, yang pertama cari frekuensi yang paling banyak, kemudian menentukan kelas modusnya, menentukan tepi bawah, menentukan panjang kelas, menentukan D1 dan D2, kemudian mensubstitusikan ke rumus. Oke, betul sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk Agung. Oke, semua sama ya kesimpulannya ini atau ada yang lain kesimpulannya? Sama, Bu. Baik, Bu. Oke, nah untuk kegiatan menentukan median dan modus data kelompok kita sudah selesai. Nah, untuk kegiatan hari ini, bagaimana perasaan Ananda semuanya? Tenang, Bu. Tenang, Ibu. Oke, untuk yang perlu Tenang, ditambahkan Bu. dan yang perlu dikurangi apa ya? Besok ada video lagi ya, Ibu. Ya, baik. Ibu akan berikan video lagi. Oke, kegiatan terakhir kita, Ibu seperti biasa, Ibu akan memberikan kuis kepada kamu. Silakan gunakan HP-nya. Oke, buka Kahoot-nya, Google, buka Google. Oke. Oke, gunakan Kahoot IT, kemudian masukkan game kode PIN yang ada di layar depan. Oke, sudah semuanya? Ya, Bu. Oke, kita mulai. Oke, semua berakhir sudah ya untuk kuisnya dengan Sudah, Kahoot. Bu. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya Ananda. Dengan untuk kegiatan selanjutnya, Ananda silakan belajar di rumah tentang menganalisis materi ukuran pemusatan data, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Kemudian di bahan ajar itu sudah ada tugasnya di rumah, silakan Anda kerjakan. Jangan lupa minggu depan nanti akan Ibu lihat hasil dari tugas kamu. Oke. Mengakhiri kegiatan kita pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas tadi, Agung. Ya, Bu. Siap, gerak berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Agung dan terima kasih Ananda Ibu semuanya. Semoga kita selalu semangat untuk belajar, apalagi belajar matematika. Jangan lupa belajar di rumah. Ulangi pembelajaran ke hari ini karena kalau tidak belajar, kalau hanya disimpan bukunya, materinya tidak akan ingat selalu. Oke. Terakhir, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Fitri. Ya, Ini salah satu alasan kenapa saya off cam karena di hari Sabtu kalau saya tidak keluar kota biasa begini. Bentar. Ya, main sana. Oke, terima kasih Ibu Fitri untuk peer teaching-nya hari ini. Menarik kegiatan pembelajarannya. Sama juga seperti Ibu Mutia sebelumnya ada video pengantar terkait dengan masalah ya untuk kegiatan mengamati tadi. Mari mengamati, kemudian bagian per bagian tadi juga ditampilkan dalam PowerPoint. Secara keseluruhan, apa yang menjadi rancangan Ibu di RLP ini tadi saya sempat melihat juga itu terlaksana dengan baik. LKPD, oke, tidak ada masalah. Kemudian terakhir penggunaan Kahoot tadi di akhir sebagai evaluasi juga dilakukan. Nanti dalam praktik pembelajaran di kelas ya saya harap bisa konsisten seperti yang ditampilkan hari ini ya Ibu Fitri ya. Oke, mungkin dari saya saja. Terima kasih Ibu Fitri. Dari Bapak Ibu yang lain atau dari Ibu Marta saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Sama seperti Ibu Mutia tadi sudah menampilkan yang terbaik. Terlebih di bagian pembukaan tadi Ibu Fitri sudah menampilkan PPK peduli lingkungan. Meminta siswa untuk melihat kebersihan kelas. Itu PPK yang nampak di sana adalah kebersihan lingkungan atau gotong royong. Sedangkan tadi dari peserta pertama saya tidak melihatnya, sampai dengan Ibu Fitri baru saya melihat PPK-nya. Peduli lingkungan untuk kebersihan kelas. Sedangkan secara keseluruhan sama seperti Pak Dami, saya sependapat sudah sangat bagus. Tetap pertahankan apa yang sudah ada. Terima kasih.
Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik, terima kasih Umarta, terima kasih Ibu Fitri. Sukses selalu. Kita lanjutkan.